Berkaitan dengan surat An-Naml. Surat An-Naml ini turun menjelang hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Dan kita tahu Al-Quran adalah petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk membimbing setiap gerak langkah dari Nabi Muhammad SAW. Maka jelas ada kaitan yang sangat luar biasa antara Al-Quran yang diturunkan dengan kehidupan Nabi SAW di zaman itu. Kita mengetahui di akhir fase Makkiyah, di mana ketika Nabi Muhammad SAW di 3 tahun yang diboikot oleh orang-orang musyrikin Quraisy, maka Nabi fokus ya pada keilmuan, fokus penyiapan sumber daya manusia dan mematangkan setiap konsep sehingga selesai pemboikotan, maka sudah ada konsep, sudah ada SDM, maka yang ada adalah kemudian tempat mana yang siap untuk diterapkan konsep itu. Ya, maka ketika Mekah sudah tidak kondusif, ya beliau tawarkan kepada orang-orang Taif yang juga sama, ya tidak diterima karena ada hubungan antara Taif dengan Mekah. Ditawarkan kepada kabilah-kabilah yang lain, ya jawabannya juga sama, hingga Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati orang-orang Yathrib untuk siap menampung Nabi Muhammad SAW dan menerapkan setiap konsep yang beliau bawa, yang itu sumbernya adalah Al-Quran ya, dan sunnah Nabi SAW. Dan kita tahu betapa dahsyatnya nanti peradaban yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat di fase Madaniyah. Namun petunjuk Al-Quran, bimbingan Al-Quran mengajarkan kepada para sahabat bagaimana ya cara membangun sebuah peradaban. Nah, di akhir fase Makkiyah ada ancaman dari orang-orang musyrikin Quraisy terhadap Nabi Muhammad SAW. Ancaman pertama adalah upaya pembunuhan beliau, dan ancaman yang kedua adalah adanya keinginan untuk mengusir beliau dari kota Mekah. Nah, ini yang memberatkan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Mekah adalah tempat kelahiran beliau, ya tempat di mana beliau tumbuh menjadi seorang yang dewasa dari mulai dilahirkan. Kemudian tempat di mana beliau memulai gerakan dakwahnya. Namun memang ada fase di mana seseorang ketika membangun sebuah peradaban, ya dia harus meninggalkan tempat kelahirannya, walaupun yang demikian adalah berat. Ya, dan bahkan ya Nabi mengatakan, wahai Mekah, seandainya kaumku tidak mengusirku, maka aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Ya, namun apa yang kemudian Allah Subhanahu wa taala tetapkan adalah sebuah kebaikan, dan di samping itu juga ada ancaman pembunuhan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, sehingga surat An-Naml turun di masa-masa yang demikian, sehingga dari situ nanti banyak pelajaran yang Allah hadirkan sebagai sebuah bimbingan untuk Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat untuk mengarungi kehidupan yang baru di fase Madaniyah. Yang menarik kalau kita melihat apa yang ada di surat An-Naml, ya kita akan dapati ada 5 kisah orang nabi yang Allah Subhanahu wa taala munculkan di surah An-Naml ini. Yang pertama adalah kisah Nabi Musa alaihissalam, yang kedua adalah kisah Nabi Daud alaihissalam, dan yang ketiga adalah kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan kisah inilah yang nanti banyak dibahas di surah An-Naml. Kemudian nanti ada kisah Nabi Saleh alaihissalam, dan yang terakhir adalah kisah Nabi Lut alaihissalam. Pertanyaannya, kenapa surat An-Naml hanya mengkisahkan kisah 5 orang nabi ini, ya tidak mengkisahkan kisah-kisah yang lain? Dan kenapa kemudian urutannya itu dimulai dengan kisah Nabi Musa alaihissalam, kemudian baru kisah Nabi Daud alaihissalam, kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, kisah Nabi Saleh alaihissalam, dan yang terakhir kisah Nabi Lut alaihissalam? Karena secara urutan waktu jelas tidak berurut, ya, karena yang lebih dulu secara masa adalah Nabi Saleh alaihissalam,
baru kemudian Nabi Lut alaihissalam, setelahnya baru Nabi Musa alaihissalam, kemudian Nabi Daud alaihissalam, dan yang terakhir baru Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi seakan ada dua potongan besar, ya, dua pembahasan besar, di mana dari dua pembahasan ini nanti tema yang ada di surat An-Naml bisa kita bedah. Ya, jadi kalau kita urutkan Soleh, kemudian Lut, Musa, Daud dan Sulaiman, maka ketika antara Nabi Lut dan Nabi Musa ini dipotong, ya, maka setelahnya potongan kedua itu diletakkan di pertama, dan potongan yang pertama diletakkan di urutan yang kedua. Nah, kalau kita lihat untuk Nabi Soleh, ya, dan Nabi Lut di surat An-Naml, ya, di surat An-Naml ayat yang ke-49, yang laki-laki diawali ayat yang ke-48, wa kana fil madinati tis'atu rahat, dan di Madinah itu, di kota itu ada 9 orang yang mereka itu yufsiduna fil ard, ya, membuat kerusakan di muka bumi, wala yuslihun, ya, dan tidak membuat perbaikan. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan yufsiduna fil ardi wala yuslihun, membuat kerusakan di muka bumi dan tidak membuat perbaikan. Nah, orang yang merusak, ya, jelas tidak membuat perbaikan. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala tambahkan mereka membuat kerusakan di muka bumi dan tidak membuat perbaikan? Karena bisa jadi orang yang membuat kerusakan di satu momen, ya, dia membuat perbaikan. Tapi 9 orang ini yang merupakan pimpinan, ya, dari kelompoknya, mereka ini membuat kerusakan dan tidak sedikit pun tindakan mereka itu adalah perbaikan. Ya, dan ini masih disebut, ya, sebagai Al-Madinah. Kenapa? Karena orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh masih di tempat yang sama. Tapi nanti ketika Nabi Soleh alaihissalam dengan pengikut beliau sudah meninggalkan kota ini, ya, sudah meninggalkan negeri ini, maka yang ada tidak lagi menjadi Madinah tapi menjadi qaryah. Nah, apa kata mereka? Qalu taqasamu billah. Ya, mereka mengatakan taqasamu billah, bersumpahlah dengan menggunakan nama Allah, la nubayyitannahu wa ahlahu, kami akan melakukan penyerangan kepadanya atau pembunuhan kepadanya, yaitu Nabi Saleh alaihissalam, wa ahlahu, dan keluarganya. Thumma lanaqulanna liwaliyih, kemudian akan kami katakan kepada walinya, ma syahidna mahlika ahlihi wa inna lasadiqun, kami tidak menyaksikan pembinasaan keluarganya, wa inna lasadiqun, dan kami adalah orang-orang yang benar. Dan Allah menegaskan wa makaru makran, dan mereka membuat makar, wa makarna makran, dan kami pun membuat makar, wa hum la yash'urun, ya, dan mereka tidak menyadari itu. Nah, ya, kita tahu ketika kaumnya Nabi Soleh alaihissalam berencana untuk membuat makar, ya, dengan menyerang Nabi Soleh dan keluarganya di malam hari, bahkan untuk membunuh Nabi Soleh alaihissalam, ya, tapi justru Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Soleh alaihissalam beserta keluarga dan pengikutnya. Dan seakan ini adalah sebuah hiburan dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dahulu Nabi Saleh alaihissalam diancam untuk dibunuh, ya, maka Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Saleh dari upaya pembunuhan itu. Dan kalau kamu hari ini, wahai Muhammad, diancam oleh kaummu untuk dibunuh, maka sebagaimana dahulu kami telah selamatkan Saleh dan keluarganya serta pengikutnya, kami pun akan selamatkan engkau, ya, dan keluargamu dan pengikutmu. Dan yang demikian menjadi hiburan tersendiri bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kaum musyrikin Quraisy tidak bisa melakukan apapun terhadap beliau, ya, apalagi sampai membunuh beliau. Ya, jadi kenapa dimunculkan kisah Nabi Saleh alaihissalam di surat An-Naml, surat yang turun menjelang hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah?
untuk memberikan jaminan keamanan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak akan bisa dibunuh oleh kaumnya. Nah, adapun kalau kisah Nabi Lut alaihissalam, ya nanti Nabi Lut alaihissalam itu diancam untuk diusir oleh kaumnya. Fama kana jawaba qaumihi, dan tidaklah jawaban kaumnya itu illa an qalu, kecuali mereka mengatakan akhriju ala lutim min qaryatikum. Usirlah Lut min qaryatikum, ya dari negeri kalian, innahum unasu yatatahharun. Sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang sok suci. Ya, jadi memang ya dalam satu negeri ketika kebanyakan penduduknya adalah orang-orang yang tidak baik, maka hadirnya orang-orang yang baik, yang punya keimanan, yang punya idealisme, nah itu kemudian dianggap sebagai orang-orang yang sok suci, ya dianggap sebagai orang-orang yang mengganggu, ya maka memang pilihannya ya adalah dengan cara mengusir mereka-mereka ini. Ya, dan Nabi Lut alaihissalam yang juga sama ya mengalami pengusiran dari kaumnya, yang nanti bukan hanya beliau yang diusir, tapi ala Lut. Dan kata ala Lut ya nanti kata al dengan ahl, walaupun terjemahnya bisa jadi sama-sama keluarga, tapi kalau al itu lebih kepada keluarga yang berkaitan dengan visi, ya keluarga yang berkaitan dengan pemikiran, bahkan pengikut bisa dikatakan sebagai al. Kenapa? Karena punya kesamaan visi, ya makanya kalau kemudian kita membaca salawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ya sebagian ulama mengatakan itu untuk kita semua, ya karena kita adalah pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka seakan kita adalah keluarga beliau, ya dari sisi kesamaan iman dan pemikiran. Nah, jadi Nabi Lut alaihissalam dan orang-orang yang sepemikiran dengan Nabi Lut alaihissalam diancam, diusir oleh kaumnya, dan itu pula yang terjadi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat yang diusir oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Walaupun zahirnya tidak mengenakan, ya pergi dari Mekah, negeri yang paling dicintai oleh beliau, dalam keadaan yang tidak mengenakan, ya tapi justru kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan cara itu menyelamatkan Nabi Lut alaihissalam bersama pengikutnya. Kenapa? Ya karena setelah itu Allah Subhanahu wa taala binasakan kaum Nabi Lut, ya kaum yang penuh dengan perbuatan dosa ini, ya kaum Sodom. Nah, sehingga di penggalan yang pertama ternyata lebih kepada hiburan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun jaminan dari Allah Subhanahu wa taala agar beliau tidak panik, ya agar kemudian beliau tidak perlu bersedih, ya karena Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan beliau dari upaya pembunuhan sebagaimana Allah selamatkan Nabi Saleh dari upaya pembunuhan. Dan justru pengusiran beliau ya dari negeri beliau yaitu Mekah adalah sesuatu yang baik pada akhirnya, sebagaimana Nabi Lut alaihissalam yang diusir oleh kaumnya dari negerinya ternyata adalah kebaikan bagi Nabi Lut alaihissalam. Nah, itu secara massa harusnya diletakkan di penggalan yang pertama, tapi Allah akhirkan. Ya Allah akhirkan. Justru kemudian di penggalan yang pertama urutannya adalah kisah Nabi Musa, kisah Nabi Daud, dan kisah Nabi Sulaiman. Kenapa? Karena sesuatu yang sifatnya adalah hiburan untuk saat ini tidak lebih besar dibandingkan petunjuk yang akan dihadapi di masa yang akan datang. Nah, karena berkaitan dengan kisah Nabi Musa alaihissalam, ya Nabi Daud alaihissalam, dan Nabi Sulaiman alaihissalam adalah berkaitan tentang petunjuk Allah Subhanahu wa taala bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana membangun sebuah negara, ya bagaimana membangun sebuah peradaban. Maka sesuatu yang ada di masa yang akan datang dia lebih penting daripada sekedar hiburan ya untuk saat ini. Nah, di surat An-Naml Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kisah Nabi Musa alaihissalam. Dan menariknya kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala ketika mengisahkan kisah-kisah di dalam Al-Quran,
biasanya tidak utuh dari awal sampai akhir, tapi terkadang Allah Subhanahu wa taala penggal ya kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa, dan nanti diletakkan di surat yang memiliki suasana dan nuansa yang berbeda antara satu surat dengan surat yang lain. Dan di samping itu juga ada hal-hal yang bisa diambil sebagai sebuah pelajaran. Nah, makanya kita tidak perlu kemudian untuk menguatkan dan menanamkan keimanan ya ke dalam anak-anak kita, ya ke dalam hati anak-anak kita dengan mencari sumber-sumber yang lain di awal fase pendidikan mereka. Ya cukup kisah-kisah Al-Qur'an ya dengan sentuhan-sentuhan iman, ya dengan menjadikan kisah-kisah itu sebagai wasilah untuk mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di balik setiap peristiwa ada af'alnya Allah, maka berbicara tentang kisah, maka kisah itu adalah wasilah untuk mengenalkan Allah melalui af'alnya, ma'rifatullah bi af'alihi, atau yang kita sebut dengan ayat takwiniyah, atau kalau di surat Al-Alaq disebut kitabullahi al-mansyur. Nah, kisah Nabi Musa alaihissalam ternyata Allah Subhanahu wa taala penggal, yaitu penggalan kejadian ketika Nabi Musa kembali dari negeri Madian. Ya, Nabi Musa alaihissalam kembali dari negeri Madian untuk balik ke negeri Mesir. Dan kita tahu di mana Nabi Musa alaihissalam sebelum pergi ke Madian. Beliau tinggal di Mesir, dan bahkan di Mesir beliau termasuk ya keluarga istana, walaupun bukan kerabat dan yang memiliki hubungan keluarga dengan Fir'aun ya, tapi kita tahu beliau termasuk yang dipungut oleh Asia, istri dari Fir'aun, yang akhirnya menganggap beliau sebagai ya anak angkatnya. Nah, sehingga mau tidak mau, walaupun beliau berasal dari Bani Israel, tapi punya hubungan kedekatan dengan keluarga. Nah, hanya ya Nabi Musa ini seorang yang sejak awal komitmen untuk melakukan pemberantasan terhadap kezaliman. Ya, maka setiap orang yang dizalimi di Mesir, kalau minta tolong, pasti minta tolongnya kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan ini sudah masyhur, ya sudah terkenal. Ya, sehingga sebetulnya Nabi Musa punya kedudukan yang tinggi di Mesir, tapi di sisi yang lain tidak disukai oleh pihak keluarga kerajaan, ya termasuk oleh Fir'aun sendiri. Ya, kenapa? Karena justru dengan sikap Nabi Musa yang banyak melindungi Bani Israel yang tertindas, ya tidak disukai oleh orang-orang Mesir, ya terkhusus keluarga istana. Nah, hanya mereka kesulitan bagaimana untuk menyingkirkan Nabi Musa alaihissalam. Ya, sehingga mereka selalu mencari peluang ya untuk menyingkirkan Nabi Musa alaihissalam. Ya, sehingga kita tahu sebab Nabi Musa keluar dari Mesir adalah ketika beliau menolong salah seorang Bani Israel yang sedang berkelahi dengan orang Koptik, yang tanpa sengaja akhirnya dipukul orang Koptik itu dan meninggallah dia. Dan hingga akhirnya ketika keesokan harinya orang Bani Israel ini bertengkar lagi dengan orang Koptik yang lain, dan ketika Nabi Musa maju hendak menolong dirinya, dia mengira justru dialah yang akan dipukul, maka dia buka kejadian yang sebelumnya di mana Nabi Musa adalah orang yang membunuh orang Mesir itu, dan akhirnya dilaporkan kepada pihak kerajaan. Dan di situ akhirnya Fir'aun ya dengan para malaknya ya mereka sepakat untuk membunuh Nabi Musa. Ya, seakan mereka menemukan jalan untuk melampiaskan kedengkian mereka, ya kebencian mereka kepada Nabi Musa yang selama ini dianggap mengganggu setiap apa yang mereka lakukan terhadap orang-orang Bani Israel. Nah, maka akhirnya ada salah seorang laki-laki dari keluarga istana yang dia ini seorang yang beriman, yang menyembunyikan keimanannya, datang kepada Nabi Musa dengan mengatakan tentang rencana Fir'aun dan para malaknya untuk membunuh Nabi Musa. Ya, hingga akhirnya Nabi Musa lari ke negeri Madian. Dan justru di Madian inilah Nabi Musa mendapatkan banyak hal. Ya, di mana Nabi Musa lari ke Madian tanpa membawa apapun. Ya, hanya sekedar pakaian yang ada di badan,
Ya, dan bahkan kalau kemudian kita lihat, beliau adalah seorang yang jomblo, ya, belum punya pasangan. Ya, beliau adalah seorang pengangguran, ya, belum punya pekerjaan. Dan beliau juga adalah seorang yang, ya, tunawisma, tidak punya tempat tinggal. Ya, jadi lengkap penderitaan Nabi Musa ketika terpaksa pergi dari Mesir untuk menuju negeri yang beliau tidak tahu kemana itu, walaupun ujungnya adalah beliau sampai di negeri Madian. Ya, jomblo, pengangguran, ya, tidak punya tempat tinggal. Yang nanti, ya, justru Allah Subhanahu wa taala hadirkan kebesaran Nabi Musa itu dimulai dari negeri Madian. Ya, Allah berikan jodohnya. Ya, Allah berikan pekerjaan di sana, dan Allah hadirkan tempat tinggal, ya, untuk beliau di sana. Ya, sehingga ada sebuah cerita ketika seorang raja itu bertanya kepada salah seorang menterinya, apakah kamu tahu siapakah raja itu? Ya, maka menterinya mengatakan, raja itu adalah Anda. Ya, maka kata raja, bukan. Ya, sesungguhnya raja itu rajulun la na'rifuhu, seorang laki-laki yang kita tidak mengenalnya, wala ya'rifuna, dan dia pun tidak mengenal kita. Lahu dakhlun yakfi, ya, dia punya pemasukan, penghasilan yang mencukupinya, wa zaujatun turdi, dan istri yang menjadikan dia ridha, wa baitun yu'wi, dan rumah sebagai tempat tinggalnya. Dan itu adalah raja yang sesungguhnya. Ya, sehingga kalau Nabi Musa alaihissalam tidak punya istri, dihadirkan istri yang menjadikan beliau ridha. Tidak punya pekerjaan, ya, dihadirkan pekerjaan yang dari pekerjaan itu menghasilkan pemasukan yang cukup. Kemudian tidak punya tempat tinggal, ya, dihadirkan tempat tinggal yang bisa digunakan, ya, sebagai tempat tinggal beliau bersama keluarganya. Maka Nabi Musa, ya, adalah seorang yang bisa kita katakan raja yang rajanya itu dibayar kontan. Ya, kalau kita itu raja yang bisa jadi belum raja sesungguhnya, dan kalaupun raja, kalaupun sultan, itu sultan kredit. Ya, kenapa? Ya, karena nyicil dikit-dikit. Ya, nggak punya pekerjaan, nyari kerja dulu, baru kemudian punya penghasilan. Nah, ketika sudah punya penghasilan, baru berani untuk menikah. Nah, baru kalau kemudian sudah menikah, keluar dari rumah orang tua untuk nyari tempat tinggal, ya, bersama keluarganya. Nah, itu walaupun bisa dikatakan sebagai raja atau sultan, ya, tapi yang demikian adalah sultan kredit. Tapi kalau Nabi Musa alaihissalam tidak, ya, dibayar kontan itu, ya, satu waktu, ya, punya istri, punya pekerjaan, dan punya tempat tinggal. Ya, dan hari ini, ya, mungkin bisa dilakukan tapi oleh orang yang justru kemudian tidak punya harga diri sebagai laki-laki. Yang nyari wanita yang kaya raya, ya, kemudian nikah dengan wanita itu tinggal di rumah mertua. Nah, ini tidak demikian dengan Nabi Musa. Ya, jadi jangan disalahartikan apa yang kemudian dihadirkan oleh Allah untuk Nabi Musa alaihissalam. Nah, Nabi Musa alaihissalam tinggal di negeri Madian sesuai dengan kesepakatan dengan sang mertua yang menjadi mahar pernikahan beliau dengan salah seorang anak gadis dari Syekh Madian, dari seorang laki-laki tua yang ada di Madian. Ayah mertuanya meminta pekerjaan yang harus dijalankan oleh Nabi Musa adalah 8 tahun. Tapi kalau kemudian Nabi Musa ingin menyempurnakan, ya, menjadi 10 tahun, maka itu sekehendak Nabi Musa. Nah, di Al-Quran tidak Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan, ya, tidak Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan di tahun keberapa Nabi Musa itu memilih dan akhirnya meninggalkan Madian. Ya, di Al-Quran hanya dibiarkan secara umum ada 8 tahun, ada 10 tahun. Walaupun nanti di dalam hadits Nabi Muhammad SAW dijelaskan tahun yang dipilih oleh Nabi Musa adalah yang paling lama, yaitu 10 tahun. Dan gadis yang dinikahi oleh Nabi Musa dari dua bersaudara itu, ya, bukan yang tua, tapi justru adiknya. Ya, yang dinikahi oleh Nabi Musa adalah adiknya. Nah, kalau Nabi Musa akhirnya kembali dari Madian,
selama 8 atau 10 tahun, dan di situ Allah Subhanahu wa taala angkat Nabi Musa untuk menjadi nabi dan rasul. Ya, dengan memberikan mukjizat kepada beliau, tongkat yang ketika dilempar ya bisa menjadi ular, ataupun tangan yang dimasukkan ke saku maka akan keluar ya dengan berwarna putih dan bukan karena penyakit. Ya, di mana dua mukjizat itu Allah berikan kepada Nabi Musa untuk siap-siap berhadapan dengan musuh utama beliau, yaitu Firaun. Dan sampai di situ kemudian penggalan kisah Nabi Musa yang ada di surat An-Naml dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pembahasan tentang Bani Israel. Ya, tidak ada pembahasan bagaimana kemudian nanti fase-fase selanjutnya, karena tujuan dari dimunculkannya kisah Nabi Musa alaihissalam ya adalah busyra bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang sesuatu yang ada di hadapan beliau. Ya, maksudnya apa? Dahulu Nabi Musa keluar dari Mesir dalam keadaan ketakutan. Ya, dikejar-kejar, ingin dibunuh. Sama juga dengan keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika keluar dari Mekah juga dalam keadaan dikejar-kejar ya karena hendak dibunuh. Ya, dan bagaimana kemudian orang-orang Quraisy menyediakan hadiah yang sangat besar bagi siapa yang bisa membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq dalam kondisi hidup maupun mati, ya dengan imbalan 100 ekor unta, ya sehingga nanti banyak orang yang berusaha untuk mengejar beliau, ya termasuk nanti ada Suraqah bin Malik yang hingga akhirnya beliau mendapati memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang dijaga oleh Allah, dan akhirnya Suraqah pun ya nanti menyatakan dirinya sebagai orang yang masuk Islam ketika terjadi Fathu Mekah. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan Mekah dalam keadaan penuh ketakutan. Nah, kalau kita kaitkan dengan kisah Nabi Musa, yang Nabi Musa itu disebutkan ada 2 angka, 8 tahun dan 10 tahun. Maka ada apa? 8 tahun setelah hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada apa? 10 tahun setelah hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita lihat di Sirah Nabawiyah di tahun yang ke-8, ya ternyata Allah hadirkan Fathu Mekah. Peristiwa penaklukan kota Mekah, di mana awalnya Nabi keluar dari Mekah dalam keadaan penuh dengan ketakutan, tapi di tahun yang ke-8 Nabi kembali ke Mekah dengan 10.000 pasukan. Ya, di mana kemudian beliau berhasil menguasai Mekah dan semua berhala yang ada di Mekah dihancurkan. Ya, dan akhirnya orang-orang Mekah yang tadinya memusuhi Nabi Muhammad SAW semua menyatakan keislaman dan menjadi bagian dari kelompok kaum muslimin ketika itu. Jadi seakan 8 tahun Nabi Musa di Madian, tahun ke-8 Hijriah Fathu Mekah. Kemudian 10 tahun Nabi Musa di Madian, ada apa di tahun ke-10 Hijriah? Ya, kita dapati peristiwa besar dalam kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang demikian adalah Haji Wada. Nah, Haji Wada di mana Nabi disertai 100.000 lebih sahabat. Ya, peristiwa yang begitu luar biasa bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seakan hari ini kamu keluar dari Mekah Muhammad ya dalam kondisi yang tidak mengenakan, tapi di tahun ke-8 kamu akan kembali ke Mekah. Di tahun ke-10 kamu pun akan kembali ke Mekah dalam kondisi yang berbeda. Ya, dalam kondisi datang dengan penuh kekuatan. Tahun ke-8 dengan 10.000 pasukan, dan di tahun ke-10 dengan 100.000 lebih ya pengikut dari kalangan para sahabat yang mengantar beliau dan membersamai beliau untuk melaksanakan haji wada. Nah, tidak ada pembahasan tentang Bani Israel karena Bani Israel ini kaum yang gagal di dalam bangun peradaban. Makanya insya Allah secara khusus ya nanti akan kita bahas agar kita tidak terjatuh ke dalam lubang yang sama. Ya, berkaitan dengan Bani Israel ini secara khusus kita akan kaji surat Al-Baqarah, di mana kita dilarang untuk meniru Bani Israel, walaupun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengabarkan kita ini suatu saat akan ikut Bani Israel. La tattabi'unna sunana man kana qablakum hadwal qudzati bil qudzati hatta idza dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh. Sungguh kalian itu akan mengikuti sunnah-sunnahnya orang-orang sebelum kalian.
Ya seperti bulu ya di sisi anak panah yang sama persis dengan bulu di sisi anak panah di sisi yang lain. Bahkan kalau mereka masuk ke lubang dhab, ya lubang kadal gurun, ya lubang kadrun, ya maka kalian pun akan masuk ke dalamnya. Ya jadi dhab di sini bukan biawak, ya tapi kadal gurun. Nah, artinya jaminan atau kemudian berita dari Nabi Muhammad SAW di mana beliau itu la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, tidak berbicara dengan hawa nafsunya, tetapi yang demikian adalah wahyun yuha, wahyu yang diwahyukan. Pasti umat ini suatu saat akan mengikuti Bani Israel. Dan kalau kemudian umat ini ikut Bani Israel, kemudian berharap ya Allah berikan kita pertolongan agar kita bangkit menjadi pemimpin peradaban dunia, maka yang demikian mustahil. Ya maka akan kita bahas secara khusus ya nanti di surat Al-Baqarah, bagaimana surat Al-Baqarah tema besarnya adalah kepemimpinan di muka bumi. Ya kita kaitkan antara pembahasan keimanan ya dengan tema ibadah. Ya karena harus jelas pembahasannya. Kan ini yang menjadi materi dan kurikulum kita. Kenapa iman dulu baru kemudian ibadah. Ya kenapa fase Makkiyah dulu kemudian baru fase Madaniyah. Ya kenapa iman baru kemudian Quran. Nah, selesai penggalan kisah Nabi Musa alaihissalam. Ya seakan busyra. Ya kabar gembira yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun tadi harus keluar dari negeri Mekah. Baru pembahasan tentang kisah Nabi Daud dan kisah Nabi Sulaiman. Nah, adapun kisah Nabi Daud di surat An-Naml, ya hanya Allah sebut sedikit saja. Walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilmah. Di ayat yang ke-15. Dan sungguh telah kami berikan kepada Daud dan Sulaiman ilmu. Ya maka laki-laki yang membangun peradaban itu landasannya adalah ilmu, bukan yang lain. Wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Dan keduanya berkata segala puji bagi Allah yang telah melebihkan kita atas sebagian besar dari hamba-hambanya yang beriman. Wa waritha Sulaimanu Daud. Kemudian Sulaiman mewarisi Daud. Nah, hanya sampai di situ pembahasan tentang kisah Nabi Daud, setelahnya nanti kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, apa yang kemudian ingin Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita? Ya, apa yang ingin Allah sampaikan? Nah, untuk membangun sebuah peradaban, jadi landasannya adalah ilmu. Maka lagi-lagi peradaban itu kalau benar landasannya adalah ilmu, dan kalau besok kemudian kita kaji peradaban yang dibangun oleh Bani Israel itu peradaban materi. Kalau peradaban ilmu, nah ini peradaban yang berhasil. Kalau peradaban materi adalah peradaban yang gagal. Ya maka dikatakan wa waritha Sulaimanu Daud, dan Sulaiman mewarisi Daud. Yang diwarisi oleh Nabi Sulaiman itu bukan hartanya, bukan kekuasaannya, tapi yang diwarisi adalah ilmunya. Dan karena yang diwarisi adalah ilmunya, maka harta itu ngikut. Ya maka kekuasaan itu ngikut. Nah ini yang harus kita dudukan. Kalau kemudian yang dikejar di awal itu adalah posisi, nggak ada harta, nggak ada ilmu. Nah yang ada nanti ilmu itu nggak bisa didapat. Dan kalau harta pun didapat, itu didapat dengan cara yang tidak barokah. Ya, memanfaatkan posisi yang dia sebetulnya tidak layak berada di posisi itu. Atau kalau yang dimiliki adalah harta duluan, ya dengan semua fasilitasnya tapi tidak ada keilmuan di situ, itu juga sama, tidak ada sesuatu yang bisa diharapkan. Tapi dimulai dari ilmu. Jadi Nabi Sulaiman memulai dari ilmu, maka dari ilmu itu kemudian Allah hadirkan setelahnya harta yang sangat banyak dan kekuasaan. Walaupun orang yang punya ilmu ini ya cenderung bisa membentengi dirinya ya dari harta, ya sehingga harta itu tidak masuk ke dalam hatinya tapi hanya berada di dalam genggaman tangannya. Ya juga ketika mendapatkan kekuasaan, maka dia dengan sangat amanah menjalankan kekuasaan itu, ya dan tidak ada kemudian hal-hal yang dilanggar. Artinya untuk Nabi Daud alaihissalam kenapa diturunkan kepada Nabi Sulaiman? Ya tidak ada unsur nepotisme di situ. Ya murni karena kapasitas Nabi Sulaiman yang punya kemampuan untuk menjadi penerus dan pelanjut beliau. Jadi tidak ada masalah ketika seorang ayah itu kemudian diwarisi
ya oleh anaknya, tapi dalam artian yang diwarisi bukan kedudukan sejak awal, ya bukan harta sejak awal, tapi yang diwarisi adalah ilmunya, sehingga anak ini menjadi seorang yang memang layak menjadi penerus dan pelanjut ayahnya, dan tidak ada yang lain selain dia, ya sehingga dialah yang akhirnya mau tidak mau ya menjadi pelanjut ayahnya. Jadi tidak selalu kemudian ketika dari ayah dilanjutkan oleh anaknya itu adalah sebuah gerakan nepotisme, manakala anaknya memang adalah seorang yang layak. Tapi kalau kemudian anaknya bukan seorang yang layak tapi dipaksakan, nah jelas ini bukan tema peradaban. Ini bukan tema peradaban. Kalau kita lihat di Sirah Nabawiyah, ketika Nabi mengatakan masa al-khilafah ala minhajin nubuwah berlangsung selama 30 tahun, ya di mana Nabi Muhammad SAW meninggal di tahun ke-11 Hijriah. Ya maka berlangsung masa khilafah ala minhajin nubuwah 30 tahun, dan kita tahu nanti ada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa beliau menjadi khalifah pengganti Nabi SAW? Karena beliau adalah orang yang paling kompeten. Sepeninggal Abu Bakar nanti ada Umar bin Khattab. Kenapa beliau orang yang paling kompeten? Ya setelah Umar nanti Utsman bin Affan. Ya sama, bukan hubungan keluarga tapi karena orang yang memang paling kompeten. Dan setelah Utsman nanti Ali bin Abi Thalib, ya juga tidak punya hubungan keluarga tapi orang yang dianggap paling kompeten. Nah, ketika Khalifah Ali bin Abi Thalib yang menjelang wafatnya itu, beliau ditanya oleh para sahabat yang lain, "Wahai Khalifah, apakah boleh setelah ini kami membaiat putramu ya Hasan bin Ali?" Ya maka Khalifah Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Saya tidak menyuruh dan saya tidak melarang." Nah, ini sebuah kaidah yang luar biasa. Ya, saya tidak menyuruh dan saya tidak melarang. Artinya, saya tidak nyuruh. Dalam artian kalau dia tidak layak untuk menjadi pengganti saya, jangan dipaksakan. Karena ini urusan umat, bukan urusan keluarga. Ya, jadi kalau kemudian dia tidak layak, jangan dipaksakan. Tapi saya tidak melarang. Dalam artian kalau dia punya kapasitas itu, dan ini merupakan hak dia sebagai orang yang punya kompetensi, ya saya tidak bisa melarang. Ya, dia berhak untuk mendapatkan itu, tapi bukan karena anak saya. Ya, tapi dia punya kemampuan atas yang demikian. Dan kita tahu ya khalifah yang kelima nanti adalah Hasan bin Ali. Dan untuk Khalifah Ali bin Abi Thalib, ya masa kepemimpinannya berakhir di tahun yang ke-40 Hijriah, sedangkan Nabi wafat di tahun ke-11 Hijriah. Artinya kalau 11 ditambah 30 artinya 41. Ya, maka sebagian ulama mengatakan fase kepemimpinan Hasan bin Ali juga termasuk fase al-khilafah ala minhajin nubuwah. Nah, ini yang dimunculkan di surat An-Naml ketika membangun peradaban, ya tidak ada masalah ketika anak itu merupakan orang yang paling kompeten di negara itu untuk dijadikan sebagai pelanjut ayahnya, bukan karena faktor keturunannya ya atau nasabnya, tapi lebih kepada kompetensinya. Dan ulama mengatakan yang diwarisi oleh Nabi Sulaiman bukan harta, bukan kekuasaan, tapi yang diwarisi adalah ilmu, dan karena ilmu yang diwarisi maka Allah hadirkan harta, Allah hadirkan kekuasaan. Nah, selesai kisah Nabi Daud. Nah, Nabi Daud ini sebetulnya adalah ya pendiri ya untuk kerajaan besar Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan namanya pendiri itu biasanya tidak banyak disebut. Ya, karena pendiri ini yang memulai, tapi nanti kejayaan itu di masa yang setelahnya. Dan ini yang perlu kita pahami dalam membangun sebuah peradaban, itu nanti ada estafet. Ya, tidak bisa kemudian kita membangun peradaban hari ini dan kita merasa ya kita berhak untuk merasakan peradaban yang kita bangun. Nah, tidak demikian. Kalau orang kemudian inginnya instan, nah itu sulit untuk bangun peradaban. Ya, makanya Bani Israel itu kenapa sulit? Ya karena mereka pengennya instan, tapi nggak ada peradaban yang instan. Dan kalau pengen instan, yang ada kemudian bukan peradaban yang didapatkan, tapi hanya menumpuk kekayaan duniawi. Karena namanya kejayaan itu prosesnya panjang. Nah, sehingga dimulai dari kisah Nabi Daud alaihissalam yang nanti dilanjutkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, di mana di surat An-Naml ini ya betapa dahsyat Nabi Sulaiman itu memimpin sebuah masyarakat.
Dan ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kitab kepada Nabi Daud alaihissalam, yaitu kitab Zabur, yang sebelumnya sudah ada kitab Taurat, maka dengan kitab inilah Nabi Daud memimpin masyarakatnya, dan dari kitab inilah Nabi Sulaiman mewarisi ilmu dari ayahnya, yang dengan kitab inilah Nabi Sulaiman memimpin kekuasaannya dan bahkan bisa mengatur ya sampai bangsa jin, ya, mengatur hewan-hewan, walaupun Nabi Sulaiman sudah meminta kepada Allah agar tidak Allah berikan yang demikian kepada orang lain sepeninggal beliau, dan Allah kabulkan itu, sehingga tidak mungkin ada yang bisa menyamai Nabi Sulaiman alaihissalam ya di dalam tadi kekuasaan yang mencakup dunia jin dan dunia hewan. Adapun berkaitan dengan manusia, maka yang demikian masih sangat mungkin. Dan bayangkan kalau kitabnya itu kitab Zabur, dan Zabur itu hanya manhaj, ya, hanya panduan, bukan mukjizat. Sedangkan Al-Quran itu adalah manhaj yang mukjizat. Maka harusnya kalau dengan Zabur saja bisa untuk memimpin bumi ini, maka dengan Al-Quran ya justru akan sangat bisa digunakan untuk memimpin bumi ini. Karena semua rangkuman kitab-kitab yang ada di masa yang lalu, yaitu semua Allah Subhanahu wa taala kumpulkan intisarinya ya di dalam Al-Quran. Kitab mukjizat yang kemukjizatannya tidak akan pernah berakhir. Nah, jadi Nabi Daud sebagai ayah, beliau membangun pondasi peradaban. Tapi nanti yang melanjutkan adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, sebagian ulama mengatakan Nabi Daud ini yang kemudian berdarah-darah dengan banyak berperang. Ya, makanya mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau adalah kemampuan membuat baju besi. Ya, dengan melunakkan besi itu, ya, kan memang banyak hidup beliau dilakukan dengan banyak berperang. Ya, walaupun setelahnya nanti ketika sudah mulai stabil, nah di situ Nabi Sulaiman mulai melakukan pembangunan yang kemudian karyanya begitu luar biasa. Ya, tapi karya besar Nabi Sulaiman ya tidak lepas dari jasa sang ayah, yaitu Nabi Daud alaihissalam. Nah, bahkan kalau kemudian kita berbicara tentang 3 lapis ilmu yang menjadi konsentrasi kurikulum yang kita munculkan, ilmu tentang Allah, ya, ilmu tentang perintah dan larangan Allah, dan ilmu tentang ciptaan Allah. Dan di surat An-Naml ini banyak hal yang kemudian dimunculkan berkaitan dengan ilmu tentang ciptaan Allah, ya, ilmu tentang peradaban. Nah, salah satu yang kemudian dimunculkan, dan ini kalau kita pahami nuansa surat An-Naml, jadi Nabi Sulaiman itu memimpin itu dalam kondisi yang masyarakatnya itu bukan masyarakat yang bertakwa, ya, tapi memimpin di masyarakat yang bahkan masyarakatnya itu sebagian bahkan memusuhi Nabi Sulaiman. Ya, musuh Nabi Sulaiman. Bani Israel jelas mereka tidak suka kalau nabi atau rajanya itu soleh dan kuat, karena mereka yang punya kebiasaan membunuh nabi, nah itu tidak bisa dilakukan. Makanya nanti ketika Nabi Sulaiman meninggal, nah baru fitnah-fitnah itu ditujukan kepada Nabi Sulaiman oleh Bani Israel. Dan di bawah kekuasaan Nabi Sulaiman itu juga ada bangsa jin. Dan bahkan bukan sekadar bangsa jin, tapi bahkan syaitan-syaitan itu di bawah kekuasaan Nabi Sulaiman. Padahal ya ini dengan kitab Zabur saja bisa digunakan untuk mengatur masyarakat yang levelnya seperti itu, ya, dengan kondisi yang seperti itu. Ya, makanya harusnya Al-Quran juga bisa. Apalagi hanya untuk sekedar mengatur manusia. Nah, namun kalau kemudian kita mengkecilkan Al-Quran kita ini, nah ini yang kemudian akhirnya Al-Quran tidak memberikan ya banyak hal untuk kita. Padahal kalau kita hayati, kita pahami, ya kita punya Al-Quran yang begitu luar biasa. Nah, pembahasan tentang hudhud, ya insya Allah untuk hudhud ini kalau masih memungkinkan kita bahas di diskusi malam, ya, kisah hudhud, ya, setelah pembahasan tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir. Ya, nanti kisah selanjutnya itu adalah tentang hudhud. Nah, kalau kita bayangkan nuansa di surat An-Naml ini, semua yang tidak menyukai Nabi Sulaiman itu berusaha mencari kelemahan Nabi Sulaiman, termasuk bangsa jin, ya, termasuk bangsa syaitan. Mereka mencoba untuk mencari kelemahan Nabi Sulaiman. Maka ketika Nabi Sulaiman alaihissalam berkata kepada para malak,
Ya di ayat yang ke-38, qala ya ayyuhal malak. Nabi Sulaiman mengatakan, wahai para malak, wahai para pembesar, ayyukum ya'tini bi'arsyiha. Siapakah di antara kalian yang sanggup membawakan kepadaku arsyiha, bi'arsyiha, singgasananya, qabla ayyatuni muslimin, sebelum mereka datang kepadaku dalam keadaan berserah diri. Dan kalau kita kaji kata malak di dalam Al-Quran, dan lagi-lagi ini belum dibahas dengan detail di kitab-kitab tafsir klasik, ya belum ada pembahasan tentang tafsir al-maudhu'i, tafsir tematik. Kalau kita kumpulkan kata al-malak di Al-Quran, kebanyakan digunakan untuk konotasi yang negatif, kecuali kalau malaknya itu disifati dengan beriman, dan ini malak yang baik. Tapi kalau kemudian malak secara umum, ya ini para pembesar, ini malak itu ring 1 biasanya. Nah ini selalu digunakan untuk konotasi yang negatif. Dan ketika Nabi Sulaiman mengatakan, siapa di antara kalian yang bisa mendatangkan singgasananya sebelum mereka datang kepadaku dalam keadaan berserah diri, qala ifritu minal jin, maka berkata ifrit dari bangsa jin. Dan ya ifrit ini sebetulnya jin yang tidak beriman, ya jin kafir. Ya karena nanti ketika Nabi Muhammad SAW sedang melaksanakan sholat, maka diganggu juga oleh ifrit. Ya ifrit itu jin yang kuat sebetulnya, diganggu oleh ifrit yang kemudian akhirnya beliau mencekek ifrit itu, dan bahkan dikatakan merasakan tetesan liur ya dari ifrit itu, dan beliau hendak mengikat di tiang masjid atau di tiang-tiang yang ada di Madinah agar kemudian bisa dilihat dan dilempari oleh orang-orang. Ya, tapi karena beliau teringat dengan doanya Nabi Sulaiman, ya maka akhirnya dilepaskan oleh beliau. Dan dari situ kita tahu berarti ifrit ya termasuk jin yang kafir. Ya, jadi biasa jin musyrik, jin kafir itu tunduk kepada Nabi Sulaiman. Kalau mereka tidak tunduk, ya mereka akan disiksa oleh Nabi Sulaiman. Makanya kenapa mereka mencari celah Nabi Sulaiman dan bahkan ingin lepas dari Nabi Sulaiman. Makanya nanti ketika Nabi Sulaiman itu wafat, itu semuanya mengintai dan melihat. Walaupun ya mereka tidak sadar kalau Nabi Sulaiman sudah lama meninggal, ya sehingga ketika tongkatnya dimakan ya oleh dabatul ard, ya oleh hewan yang muncul dari bumi yang diartikan sebagai ya rayap, kemudian mereka sadar kalau Nabi Sulaiman sudah meninggal. Dan itu bukti ya kalau bangsa jin pun, syaitan pun tidak tahu yang gaib. Tapi seperti itu ya, mereka merasa hina hidupnya di bawah kekuasaan Nabi Sulaiman, ya karena mereka tidak beriman tapi terpaksa tunduk kepada Nabi Sulaiman. Nah, qala ifritu minal jin, seakan ifrit ini melihat celah, oh ini Nabi Sulaiman nggak kuat nih, buktinya minta tolong kepada kita. Dia mengatakan ana ati kabihi, ya aku akan mendatangkannya untukmu qabla an taquma min maqamik, ya sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Dan Nabi Sulaiman itu beliau raja, juga seorang qadhi, pemutus perkara. Biasanya beliau menjalankan amanahnya dengan sangat baik, ya di waktu pagi sampai kemudian sore itu duduk di majelisnya, ya untuk memimpin negara, untuk menyelesaikan perkara rakyatnya. Nah, ifrit tadi menawarkan akan membawakan singgasana itu dari negeri Saba, sampai Nabi Sulaiman itu berdiri dari tempat duduknya, artinya waktu sore yang dibutuhkan oleh ifrit. Dan dia mengatakan wa inni alaihi laqawiyyun amin, dan sesungguhnya aku terhadap yang demikian itu sungguh kuat, sungguh terpercaya. Dan ini kalau dalam bahasa Arab, ya dalam bahasa Arab ketika digunakan dua penegas itu biasanya untuk pengingkaran dan untuk meyakinkan orang yang mengingkari. Seakan ifrit ini ingin meyakinkan Nabi Sulaiman alaihissalam yang menyaksikan kekuatannya, ya sehingga dia berikan penegas wa inni, dan sesungguhnya aku, alaihi la itu artinya sungguh. Jadi ada dua penegas, qawiyyun amin, ya sungguh aku itu kuat, aku terpercaya. Nah, Nabi Sulaiman itu nggak perlu dikasih tahu seperti itu karena beliau tahu detail tentang kemampuan ya semua pasukannya. Tapi kenapa kemudian ifrit meyakinkan Nabi Sulaiman? Ya berarti memang Nabi Sulaiman itu merasa ifrit ini biasa saja sebetulnya. Maka dia ingin meyakinkan Nabi Sulaiman kalau dia itu kuat, dia itu amanah. Berarti aslinya dia tidak kuat dan aslinya dia tidak
amanah, tapi dia sok-sok kemudian merasa dirinya kuat dan ya dia merasa makhluk yang amanah. Kemudian ketika sudah muncul tadi ya secara tidak langsung merasa besar dari ifrit, kalau dia kuat dia amanah. Qala alladzi indahu ilmun minal kitab, maka berkata seorang yang di sisinya itu ilmu dari Alkitab. Pertanyaannya, siapa orang ini? Ya, ulama berbeda pendapat. Ya, ada yang mengatakan dari bangsa jin, ada yang mengatakan dari bangsa manusia. Yang dari bangsa manusia berbeda pendapat, apakah Nabi Sulaiman sendiri atau kemudian orang lain. Dan yang berpendapat ini orang lain itu juga berbeda pendapat, siapa orang ini? Sangat banyak sekali pendapatnya. Nah, namun kalau kemudian kita katakan yang memindahkan adalah dari bangsa jin, itu tidak selaras dengan konsep peradaban yang ada di surat An-Naml. Ya, karena peradaban yang dibangun itu adalah peradaban ilmu. Dan bangsa jin itu hanya menggunakan kekuatan, bukan ilmu. Makanya ada di mana ilmu itu bisa mengalahkan kekuatan. Ya, ada di mana akal itu bisa mengalahkan okol. Ya, jadi akal di ilmu, akal itu kekuatan fisik. Nah, bangsa jin itu akalnya lemah. Yang kuat adalah okolnya. Ya, tahu okol? Gitu ya. Makanya orang yang ngokol gitu, tapi tidak ngakal, itu menunjukkan kelemahan akal dan ilmu dia. Main kasar dia, nggak siap adu argumen. Ya, tidak siap adu gagasan, tapi ya mainnya main kasar. Nah, ini bangsa jin seperti itu. Makanya di surat Al-Jin itu kan dikatakan yaqulu safihuna, ya berkata safih, yang lemah akalnya dari golongan kami. Ya, jadi bangsa jin itu kenapa sesat, kenapa pernah menyekutukan Allah dengan yang lain? Nah, pengakuan mereka karena ada safih, seorang yang lemah akalnya dari golongan mereka, yang mengatakan terhadap Allah itu syatoto, sesuatu yang jauh dari kebenaran. Dan dikatakan safih di situ adalah iblis. Ya, bayangkan iblis itu yang sanggup untuk menyelewengkan, menyesatkan bangsa jin, dianggap oleh bangsa jin sebagai safih, lemah akalnya. Yang kita bahas sebagai tadi jahil murakkab, bodoh kuadrat itu. Ya, ternyata dia berhasil untuk menyelewengkan kaumnya. Nah, berarti siapa yang lebih safih kalau begitu? Ya, iblisnya atau jin yang lain? Ya, jin yang lain. Nah, makanya kenapa tidak ada nabi dan rasul dari bangsa jin? Karena salah satu sifat nabi itu adalah fatonah, cerdas. Dan bangsa jin itu tidak cerdas mereka. Makanya kenapa ketika ada manusia kok minta tolongnya kepada jin, itu semakin runyam masalahnya. Ya, karena sudah Allah berikan kecerdasan, minta tolongnya kepada orang yang tidak cerdas atau kepada makhluk yang tidak cerdas. Nah, maka tidak sesuai dengan tema An-Naml yang temanya peradaban ilmu. Kalau yang bawa adalah bangsa jin. Walaupun nanti Syekh Al-Maghamisi berpendapat ini bangsa jin, nggak mungkin di manusia. Ya, nggak mungkin di manusia. Nah, yang mengatakan selain Nabi Sulaiman, ya selain Nabi Sulaiman nanti dibantah oleh Syekh Al-Maghamisi. Oh, kalau yang memindahkan adalah ya seorang dari golongan manusia yang bukan Nabi Sulaiman, berarti sebetulnya ini kan Israiliyat, nanti dikatakan Asif. Ya, Asif bin Barkhoya itu. Atau nanti ada beberapa nama yang lain. Kalau dia yang memindahkan dan dia punya ilmu dari Alkitab, berarti dia lebih hebat daripada Sulaiman. Padahal Nabi Sulaiman itu nabi, dia bukan nabi. Pilihannya dua. Dia menggunakan doa Ismullahil A'zam, berarti dia lebih tahu daripada Nabi Sulaiman tentang nama Allah yang agung. Atau kalau kemudian dia punya kesolehan, ya sehingga meminta kepada Allah dengan kesolehannya, berarti seakan-akan dia lebih soleh daripada Nabi Sulaiman. Jadi kalau kita mengatakan yang memindahkan adalah manusia yang lain selain Nabi Sulaiman, berarti kita mengatakan orang ini lebih mengerti tentang Alkitab dibandingkan Sulaiman, orang ini lebih soleh dibandingkan Nabi Sulaiman. Dan itu mustahil. Ya, karena Nabi Sulaiman itu nabi dan raja. Jadi ini konsep yang paling ideal. Dia yang paling beriman karena beliau nabi, dan paling berkuasa karena beliau raja. Nah, maka pendapat yang rojeh yang memindahkan adalah Nabi Sulaiman itu sendiri.
Ya, yang memindahkan adalah Nabi Sulaiman itu sendiri. Ya, karena kalau kita berpendapat itu bangsa jin tadi tidak selaras dengan nuansa surat An-Naml. Kalau yang berpendapat itu selain Nabi Sulaiman dari golongan manusia, berarti dari secara tidak langsung itu merendahkan Nabi Sulaiman. Dan ini biasanya Israiliyat itu selalu seperti itu nuansanya, sentuhannya merendahkan para nabi secara tidak langsung. Nah, pendapat siapa yang mengatakan yang memindahkan adalah Nabi Sulaiman? Nanti Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, ya, dalam kitab Mafatihul Ghaib. Ya, kemudian Al-Imam Al-Alusi, ya, dalam Ruhul Ma'ani, dan juga nanti ada ulama Mesir, ya, Syekh Abdul Karim Al-Khatib kalau nggak salah, Tafsirul Quran lil Quran. Ya, dan termasuk Dr. Muhammad Safi Al-Mustaghanimi, ya, juga berpendapat yang memindahkan adalah Nabi Sulaiman. Ya, karena kalau beliau fokusnya pada surat itu menjadi satu rangkaian yang tidak terpisah dari satu dengan yang lain. Kan dikatakan qala alladzi indahu ilmun minal kitab. Berkata seorang yang punya ilmu dari Alkitab. Siapa yang punya ilmu? Ini kan di ayat yang ke-40. Nah, kalau kita mundur ke belakang di ayat yang ke-15, walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma. Siapa yang Allah kasih ilmu di surat An-Naml? Daud dan Sulaiman. Dari mana sumber ilmunya? Dari kitab Zabur yang Allah berikan kepada Nabi Daud. Kemudian wa waritha Sulaimanu Daud. Dan Sulaiman itu mewarisi ilmunya Daud. Jadi Nabi Sulaiman Allah kasih ilmu sendiri, Nabi Sulaiman mewarisi ilmu dari ayahnya, dan dengan ilmu inilah yang menjadikan Nabi Sulaiman bisa memimpin dengan, ya, sangat luar biasa itu. Nah, jadi kalau sudah Allah katakan yang Allah kasih ilmu itu Sulaiman dan Daud, kok kemudian kita beralih kepada yang lain? Berarti kita tidak bisa merasakan nuansa yang ada dalam satu surat itu. Nah, makanya Al-Quran setiap dikaji dia mengeluarkan sesuatu yang baru. Dulu belum ada kajian secara mendalam, ya, berkaitan dengan satu surat secara utuh. Ya, dan sekarang ketika dikaji, nah, memunculkan sesuatu yang baru, bukan kemudian menyalahkan pendapat para ulama yang lain atau kemudian merendahkan pendapat ulama yang lain. Ini masalah khilafiyah, dan yang bisa kita ambil adalah apa yang menurut kita itu rojih. Terlebih dengan, ya, pengkajian Al-Quran yang terus dilakukan, ya, muncul fakta-fakta baru sehingga bisa menjadi murojih untuk kita memilih satu pendapat yang lebih kuat. Nah, ketika dikatakan qala alladzi indahu ilmun minal kitab ana atika bihi qabla ayyartada ilaika tarfuk. Aku akan mendatangkannya kepadamu sebelum matamu berkedip. Ini bukan laki-laki berkata kepada Nabi Sulaiman, tidak. Tapi ketika Nabi Sulaiman melihat Ifrit itu mulai ngegas dengan mengatakan wa inni alaihi laqawiyyun amin. Oh, kamu enggak kuat, kamu enggak amanah. Bahkan aku itu bisa mendatangkan itu ke sini, ya, sebelum matamu berkedip, wahai Ifrit. Jadi enggak usah kamu itu merasa dirimu kuat dengan mencari-cari kelemahanku, termasuk setan yang lain. Gitu loh. Jadi Nabi Sulaiman dalam momentum ini menunjukkan kekuatannya. Makanya sampai akhir hayat beliau itu kan setan nggak berani macam-macam itu. Lah, kuatnya kayak begini kok beliau. Ya, kuatnya kayak begini. Nah, falamma ra'ahu mustaqiran 'indahu, ketika Nabi Sulaiman sudah melihat, ya, singgasana itu berada di hadapannya, qala hadza min fadli rabbi. Ini sebagian dari karunia yang diberikan oleh Rabbku. Liyabluwani ashkuru am akfur, untuk mengujiku apakah aku menjadi seorang yang bersyukur atau justru kufur. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi. Dan barang siapa yang bersyukur, hakikatnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Dan barang siapa yang kufur, maka sesungguhnya Rabbku itu maha kaya, enggak butuh terhadap makhluknya, enggak perlu kesyukuran makhluknya, tapi yang butuh itu ya kita sendiri bersyukur itu. Ya, karim. Ya, walaupun banyak makhluknya yang kemudian kufur terhadap nikmatnya, tapi pemberian Allah itu tidak pernah terputus karena beliau adalah karim. Ya, maha mulia, maha dermawan. Nah, kalau kita mundur ke belakang lagi, ketika mengatakan memindahkan singgasana itu min fadli rabbi, sebagian dari karunia Rabbku. Nah, di ayat yang ke-16, ketika Nabi Sulaiman itu mewarisi ilmunya Nabi Daud, wa qala ya ayyuhan nas,
Ya, beliau mengatakan, wahai manusia, ulimna mantiqat thair. Sesungguhnya kami diajari ilmu tentang bahasa burung. Wa utina min kulli syai', dan kami diberikan segala sesuatu. Ini nikmat Allah untuk Nabi Sulaiman. Inna hadza lahuwal fadlul mubin. Sesungguhnya pemberian terhadap segala sesuatu adalah al-fadlul mubin, karunia yang nyata. Allah kasih semua untuk Nabi Sulaiman. Nah, memindahkan singgasana itu hanya sebagiannya. Makanya dikatakan hadza min fadli rabbi. Ini sebagian saja dari pembahasan yang sebelumnya, ya, tentang karunia yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman itu. Dan kenapa kok tidak dikatakan qala Sulaiman, tapi qala alladzi indahu ilmun minal kitab. Nah, kata alladzi itu isim mausul yang biasanya digunakan untuk sesuatu yang jelas. Ya, berarti yang jelas. Tadi sudah dijelaskan siapa, ya, Sulaiman. Dan kenapa tidak dikatakan qala Sulaiman? Kalau seandainya qala Sulaiman, maka temanya adalah tema mukjizat. Dan kalau mukjizat nggak bisa ditiru. Ya, tidak bisa ditiru kalau temanya mukjizat. Nah, tapi ini temanya ilmu. Nah, di mana ada ilmu tentang memindahkan itu, teleportasi? Oh, adanya di kitab Zabur. Tapi kan nggak ada Zabur hari ini. Tenang. Al-Quran merangkum itu semua. Ya, jadi ilmu itu ada di Al-Quran. Nah, kapan Allah hadirkan itu? Ya, wallahu a'lam. Ya, kalau kemudian secara kemungkinan ilmiah mungkin. Tapi bagaimana prakteknya yang hari ini masih belum sampai ke titik itu. Nah, makanya begini. Ketika kita pembahasannya adalah 3 lapis ilmu. Ya, ilmu tentang Allah, al-ilmu billah. Yang ketiga, ilmu tentang perintah dan larangan Allah, al-ilmu bi awamirillah wa nawahihi. Ini ilmu syariat. Yang ketiga, al-ilmu bi khalqillah, ilmu tentang ciptaan Allah. Yang nanti dibagi 2, manusia dan selain manusia. Nah, Al-Quran yang dia itu tibyana likulli syai', penjelas terhadap segala sesuatu. Pernah nggak Nabi itu berbicara tentang ilmu yang ketiga kepada para sahabat? Ya, kalau kita berbicara tentang ilmu hari ini, bumi itu bulat atau datar? Ya, bulat atau datar? Ya, jelas. Ya, kalau yang mengatakan datar, ya datar-datar saja itu pikiran dia. Ya, ini sudah menjadi fakta ilmiah, bumi itu bulat. Dikatakan di Al-Quran, Allah yang menghamparkan bumi. Kenapa tidak Nabi terangkan kepada para sahabat kalau bumi itu bulat? Nabi biarkan saja mereka memahami sesuai dengan kadar akal mereka. Dan Syekh Asy'arawi mengatakan, ya, tugas Nabi itu menyampaikan hukum-hukum Allah. Jadi semua yang berkaitan dengan hukum-hukum Allah, berarti tingkatan ilmu pertama dan kedua sudah beliau sampaikan. Nah, ilmu yang ketiga dibiarkan manusia itu nanti sesuai dengan kadar akalnya di setiap masa, itu yang kemudian memahami Al-Quran sesuai dengan itu. Bayangkan kalau Nabi mengatakan kepada para sahabat bumi itu bulat, akan ditolak mentah-mentah oleh masyarakat saat itu. Kenapa? Akalnya nggak nyampe. Kalau Nabi mengatakan, oh, menafsirkan bumi itu datar, sebagaimana yang ada di Al-Quran, diterima oleh masyarakat saat itu, ditolak oleh manusia saat ini. Ya, sehingga perkara ilmu itu Nabi biarkan. Dan tidak Nabi tafsirkan, ya, sebagai bentuk rahmat bagi kita. Karena nanti kalau Nabi tafsirkan, nggak ada penafsiran yang lain. Makanya berkaitan dengan ilmu tentang ciptaan Allah, dia ranah yang sangat luas, yang nanti akan Allah munculkan sesuai dengan kebutuhan di setiap zamannya. Nah, berarti kalau belajar ilmu yang pertama, bisa nggak langsung kepada Al-Quran? Bisa. Bisa nggak? Kemudian untuk ilmu yang kedua, perintah dan larangan Allah itu dari Al-Quran dan hadis Nabi? Iya. Tapi bisa nggak belajar ilmu yang ketiga, itu langsung dari Al-Quran dan hadis? Tanpa belajar ilmu manusia saat ini? Nggak bisa. Ya, jadi kalau kemudian kita amputasi, ya, kita amputasi pendidikan itu dari ilmu hari ini dengan mengatakan nggak usah kita ambil pencapaian ilmu manusia hari ini, cukup kita kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Ya, kalau bicara kedokteran, cari ayat-ayat medis di Al-Quran. Itu malpraktek nanti. Dari mana Anda menafsirkan itu padahal Anda tidak punya ilmu tentang itu? Jangan terka-terka sendiri, Anda nggak punya ilmu tentang medis. Ya, ketika bicara tentang fisika, ya, kemudian kita nggak perlu ilmu fisika hari ini, kita akan teliti langsung dari ayat Al-Quran. Sama saja, Anda nggak kompeten di situ menafsirkan dan berbicara fisika, ya nggak bisa.
Tapi kalau kemudian untuk anak-anak yang levelnya adalah ya di jenjang dasar, kan sentuhannya itu bukan ilmu, sentuhannya iman. Nah, kita gunakan itu sebagai pendekatan iman. Nah, ternyata Allah itu begitu baik pada kita. Semua ilmu yang dibutuhkan oleh manusia Allah terangkan di dalam Al-Quran. Ini ada ilmu tentang kesehatan, ya ilmu tentang itu. Nah, itu untuk menguatkan iman mereka dan semakin menjadikan mereka itu bangga dengan Al-Qur'annya. Dan dengan itu menjadikan mereka itu ya menjadikan ilmu-ilmu itu sebagai wasilah untuk mengenal Allah. Nah, itu untuk anak-anak jenjang dasar. Tapi kalau kemudian di jenjang selanjutnya itu pendekatannya bukan begitu. Tapi ya biarkan mereka belajar ilmu manusia hari ini. Bahkan pelajari sampai ujung ilmu itu, dan setelah itu kembali ya ke Al-Qur'anmu yang kamu sudah tahu dulu itu pembahasan yang begini ada di Al-Qur'an. Nah, keluarkan itu yang ada dari Al-Qur'an. Jadi bukan sekedar ya kita belajar ilmunya orang hari ini, oh itu ada ayatnya di Al-Qur'an, nah, itu stempel namanya. Tapi kemudian kita belajar ilmu hari ini dengan mengatakan ya alhamdulillah, ini bagian dari ilmu yang Allah bukakan hari ini, tapi ini hanya sedikit ilmu dari apa yang ada di Al-Qur'an. Dan saya belajar ilmu ini untuk menggali yang lebih banyak daripada Al-Qur'an. Nah, bayangkan orang barat saja yang tidak punya Al-Qur'an, Allah kasih ilmu ini, apalagi kaum muslimin yang punya Al-Qur'an, punya iman, ketika belajar ilmu ini dan mendalami dari Al-Qur'an akan menghasilkan yang baru. Jadi tujuannya itu bukan kemudian kita ya sekedar ketika belajar ini, oh itu ada kok di kitab kami, kas nempel, enggak. Kita belajar ini karena kita gunakan untuk menggali Al-Qur'an. Dan kalau kalian sudah punya ilmu ini hanya sedikit sekali, di Al-Qur'an lebih banyak. Nah, akhirnya termotivasi untuk terus belajar. Jadi nggak bisa kemudian selesai SMA yang nggak usah belajar ilmu manusia hari ini, kemudian sudah belajar Al-Qur'an dan hadits. Ya kalau untuk 2 tingkatan ilmu pertama bisa. Tapi untuk menyalip pencapaian non muslim hari ini nggak bisa. Bahkan harusnya semangatnya lebih-lebih lagi. Ya kenapa sih Anda ingin belajar kedokteran? Karena ingin menggali lebih dalam apa yang ada di Al-Qur'an. Gitu ya. Kenapa Anda ingin belajar kimia? Karena ingin menggali lebih dalam apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Ya kenapa Anda ingin belajar fisika? Ingin menggali lebih dalam apa yang ada di Al-Qur'an. Jadi motivasi dia belajar itu justru kemudian ingin mengupas dan mengeluarkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Jadi yang begini ini beda. Ada orang belajar kedokteran dia sekedar nyari maisha dunia, tapi yang ini ingin membedah dari Al-Qur'an dan memberikan manfaat bagi manusia. Ini konvensional, ini ilmu dunia, ini ilmu akhirat. Tapi nggak harus ditempeli-tempeli ayat begitu loh. Tapi motivasi belajarnya itu yang kemudian harus diluruskan. Ya, ketika seseorang belajar ilmu yang lain, nah kalau kemudian motivasinya hanya sekedar ilmu, ya seperti orientasi orang barat hari ini yang tidak punya iman, ya ilmu untuk ilmu. Kita tidak ilmu untuk diamalkan dan untuk memberikan kemanfaatan dan menggali apa yang ada di Al-Qur'an. Nah, makanya nanti ilmu pertama dan kedua itu kita masukkan. Bahkan kemudian ilmu ketiga kita dorong. Ya harus kuliah S1, S2, S3 bahkan profesor. Ya untuk apa? Untuk menyalip mereka. Dan setelah itu gali dari Al-Qur'an, akan Allah bukakan banyak hal yang tidak Allah bukakan untuk orang-orang kafir. Nah itu dalam waktu sekejap, ya insya Allah kita bisa menyalip mereka. Jadi kalau belajar ilmu umum hari ini, kalau pendekatannya iman, bisa kita gunakan Al-Qur'an tadi untuk menguatkan keimanan, tapi tidak untuk menafsirkan isi Al-Qur'an, padahal kita nggak punya kapasitas ilmunya. Tapi kalau kemudian nanti sentuhannya sudah masuk di ilmu dan akal, nah kita pelajari ilmu itu hari ini, baru kemudian kita kembali kepada Al-Qur'an. Ya karena dulu generasi setelah ya para sahabat yang ketika sudah semakin luas wilayah Islam, ya sudah semakin kokoh ya peradaban Islam, itu kan gerakan penerjemahan ilmu itu kan begitu luar biasa. Dan ketika ilmu-ilmu di tangan muslimin, kemudian muslimin menggali lagi dari Al-Qur'an, nah muncul ilmu-ilmu yang baru. Nah ini yang perlu kita munculkan kembali. Jadi bukan mereka tidak mempelajari ilmu-ilmu itu, dipelajari dulu, baru kemudian meyakini ini kunci untuk membuka apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Ya bukan ini stempeli Al-Qur'an, tidak, tapi ini diambil untuk menjadi kunci membuka apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Ya karena orang yang tidak pakar ya tidak bisa bicara tentang itu. Ya orang tidak punya keahlian kesehatan, tiba-tiba mendadak jadi dokter hanya mengkaji ayat Al-Qur'an dan hadis. Ya sangat berbahaya. Ya sangat berbahaya. Ya.
Nah, ya jadi ini yang kemudian perlu kita pahami. Kemudian berikutnya, kalau kemudian Nabi Sulaiman bisa seperti itu, kan hari ini ya biasanya kalau ayahnya itu luar biasa, ya ayahnya itu raja, ayahnya itu nabi, ayahnya itu hartanya banyak, biasanya anaknya itu lemah karena bergantung pada ayahnya, dikit-dikit ayah, dikit-dikit ayah. Tapi Nabi Sulaiman tidak demikian. Makanya ini luar biasanya konsep keluarga Nabi Daud, bahkan secara grafik naik. Jadi Nabi Sulaiman itu lebih hebat daripada ayahnya, bukan lebih lemah. Jadi ayah yang kuat itu, anak itu ada dua pilihan, dia ya lemah atau dia lebih kuat daripada ayahnya. Nah, kalau kita ingin anak-anak kita lebih kuat daripada kita, tiru keluarga Nabi Daud. Tapi kalau kemudian tidak kita tiru keluarga Nabi Daud, yang ada dia lemah, semakin nurun, bukan semakin naik. Ya, makanya ilmu itu nurun. Ya, dari bapak ke anaknya turun. Enggak semakin melejit naik gitu ya. Karena anaknya bergantung pada bapaknya tadi. Nah, kalau ilmunya itu naik, maka anak ini berhak untuk mewarisi apa yang ditinggalkan oleh bapaknya. Kalau ilmunya nurun, ya semakin turun, ya berarti ya anak ini tidak berhak untuk mewarisi dari apa yang ada di diri bapaknya. Nah, konsep tentang ubudiyah kita munculkan di hari pertama. Hubungan antara manusia dengan Allah adalah tema ibadah. Berarti semua yang dilakukan oleh manusia itu harus bernilai ibadah. Di surat Shad ayat yang ke-17 ini tentang Nabi Daud. Wadhkur abdana Daud. Dan ingatlah wahai Muhammad, hamba kami yang bernama Daud. Nah, Allah memuji Nabi Daud sebagai abdana, hamba kami. Nah, penghambaan itu ada tiga. Ada ubudiyah amma, ada ubudiyah khassa, ada ubudiyah khassatul khassa. Ya, ubudiyah amma itu penghambaan secara umum. Semua makhluk Allah adalah hambanya Allah, beriman atau tidak beriman. Kalau ubudiyah khassa ini khusus untuk yang beriman saja. Kalau ubudiyah khassatul khassa ini ubudiyahnya para nabi. Makanya Nabi Muhammad SAW disebutkan dalam momentum yang paling istimewa, yaitu Isra Mi'raj, subhanalladzi asra bi 'abdihi. Bukan bi nabihi, bukan bi rasulihi, tapi bi 'abdihi. Nabi Isa ketika mendeklarasikan dirinya, inni abdullahi, ya inni abdullah, sungguh aku adalah hambanya Allah, bukan aku adalah rasulnya Allah. Inni abdullah. Nah, kita ini hambanya Allah menurut klaim kita. Kalau secara umum masuk lah gitu loh. Kalau secara khususnya nggak masuk, kita bukan nabi. Pilihan kita itu di ya ubudiyah amma atau ubudiyah khassa. Nah, khassa ini kita ngaku ya Allah kami ini hambamu, tapi masalahnya Allah ngakui nggak kita sebagai hambanya. Gitu. Nah, kalau Nabi Daud diakui, wadhkur abdana Daud. Nah, kalau Nabi Sulaiman, wa wahabna li Daud Sulaiman, ini ayat yang ke-30. Ni'mal abdu. Nah, Nabi Daud abdana, hamba kami, Nabi Sulaiman ni'mal abdu, sebaik-baik hamba. Nah, maka nggak bisa generasi ini kalau diamputasi dari tujuan dasar manusia dalam kehidupan ini, yaitu menjadi hambanya Allah. Makanya kenapa kemudian wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu harus ditanamkan sejak awal bahwasanya dunia ini adalah negeri di mana kita sedang diuji oleh Allah ya untuk mengumpulkan bekal amal, maka setiap waktu kita harus bernilai ibadah. Dan tadi ditafsirkan illa liya'rifun, kecuali agar mereka mengenalku. Oh, berarti Nabi Sulaiman itu di awal dikenalkan oleh bapaknya tentang Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setiap aktivitasnya itu bernilai ibadah. Nah, Nabi Daud itu tadi wadhkur abdana Daud dzal aid innahu awwab. Ya, kalau awwab diterjemahkan hamba yang sangat taat. Tapi awwab itu sebetulnya hamba yang selalu kembali kepada Allah. Itu Nabi Daud. Nabi Sulaiman juga sama, innahu awwab. Ya ni'mal abdu innahu awwab. Gimana cara kembali kepada Allah? Kalau dia bisa mengenal Allah lewat ciptaannya, setiap melihat ciptaan ingat Allah. Ketika dia bisa mengenal Allah lewat af'alnya, setiap ada peristiwa ingatnya Allah. Ketika bertasbih dengan baca kitab suci, yang diingat adalah
Allah. Nah, makanya mengenal Allah melalui 3 wasilah itu mau tidak mau. Karena dengan cara itu kita selalu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan cara itu setiap amal kita akan dinilai ibadah karena kita sambungkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kalau kemudian beberapa waktu yang lalu kita lebih kepada konsep. Nah, kita buktikan secara langsung ini real terjadi di zaman Nabi Sulaiman yang beliau itu dididik oleh Nabi Daud dengan konsep yang seperti itu. Nah, ketika orang-orang itu yang modelnya seperti itu, biasanya kalau melakukan kesalahan sedikit atau sesuatu yang tidak ideal, itu sudah merasa apa? Seakan kesalahan besar. Kan para nabi itu maksum. Ya, para nabi itu maksum. Tapi kalau kemudian melakukan hal yang tidak ideal sedikit saja, itu merasa perlu beristighfar. Nah, makanya Nabi Daud di surat Shad ayat yang ke-24 yang ketika kedatangan bisa jadi bukan 2 orang, banyak orang yang mengantarkan 2 orang yang berselisih. Ya, karena tasawwarul mihrab, tasawwaru al mihrab. Bukan tasawwara, tapi tasawwaru. Ya, walaupun yang berselisih 2. Nah, wa dhanna Dawudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Nah, ini Nabi Daud merasa bersalah. Kenapa? Karena tadi memutuskan tanpa mendengar pihak satunya, walaupun sudah jelas yang ini zalim. Nah, ini kan ketidakidealan, itu sudah merasa begitu. Makanya orang yang dekat kepada Allah, ketika dia menghukumi sesuatu kok tidak adil, bahkan adil tapi kurang ideal, itu sudah merasa bersalah. Nah, hari ini kalau kita bicara masalah peradaban, itu keadilan itu nggak bisa ditawar. Bahkan sesuatu yang paling kecil itu juga harus adil. Kalau terhadap yang kecil saja sudah tidak bisa adil, gimana terhadap sesuatu yang besar? Ya akan pernah bisa adil. Ini masalah kepekaan. Ya, masalah kepekaan. Dan orang yang peka itu adalah mereka yang memang selalu menyambungkan dirinya dengan Allah. Karena khawatir kalau ada yang sampai dizalimi itu. Nah, Nabi Sulaiman juga sama. Walaqad fatanna Sulaimana wa alqaina ala kursiyhi jasadan tsumma anab. Nah, ini kasus ketika Nabi Sulaiman itu tidak mengatakan insya Allah. Ya, sehingga enggak lahir seorang anak pun dari para istrinya, lahir pun ya anak yang cacat yang sudah meninggal. Jadi fitnahnya itu bukan karena kasus kuda itu, bukan. Itu Israiliyat. Enggak begitu nanti cara melihat dan memandangnya. Nah, berarti yang terpenting tadi ilmu ya, karena Nabi Sulaiman itu hasilnya adalah menjadi hamba, hasilnya itu selalu kembali kepada Allah. Kemudian ketika berbuat tidak ideal sedikit saja merasa kemudian perlu beristighfar tadi. Bahkan tersungkur menghambakan diri di hadapan Allah. Nah, kemudian gimana sih yang harus dimasukkan dulu tadi? Ilmu berarti. Makanya walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin wa waritha Sulaimanu Daud. Jadi yang perlu diwariskan oleh seorang ayah kepada anaknya itu bukan harta, bukan kekuasaan, tapi ilmu. Makanya para nabi pun mewariskan ilmu kepada para ulama, bukan harta. Bahkan dikatakan nahnu ma'syarul anbiya lam nuwarith. Kami para nabi itu tidak mewariskan harta maksudnya. Ya, tidak berharga bagi para nabi. Jadi sedekah itu, tapi yang diwariskan adalah ilmu. Nah, ilmu tentang apa? Ya, pertama ilmu tentang Allah dulu. Yang kedua baru ilmu tentang perintah dan larangan Allah. Baru ketiga ilmu tentang ciptaan Allah. Nah, ini prosesnya seperti itu. Nah, kemudian kalau kemudian sudah mengenal Allah, ujungnya apa? Gimana kita terangkan? Kalau seorang hamba itu mengenal Allah dan dia tahu Allah itu menjalin hubungan dengan hamba-hambanya dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, berarti ujungnya apa? Kesyukuran. Makanya para nabi ulul azmi itu kan dipotret sebagai sosok yang banyak bersyukur. Ya, Nuh itu innahu kana 'abdan syakura, surat Al-Isra. Nuh itu adalah hamba yang banyak bersyukur. Kalau kemudian Nabi Ibrahim di surat An-Nahl, syakiran li an'umih ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan afala akunu 'abdan syakura. Karena kalau sudah mengenal Allah, bersyukur. Kalau sudah bersyukur, itu nanti mudah untuk beribadah. Ibadah itu tidak jadi beban. Ya, ibadah itu jadi kebutuhan. Dan bahkan
Allah sudah baik kepada kita, masa Allah minta ibadah saja tidak kita laksanakan? Padahal kita. Makanya Nabi Sulaiman tadi mengatakan, wa man syakara wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi. Siapa yang bersyukur, hakikatnya bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan dia tahu Allah itu ghaniyun. Allah itu Maha Kaya, enggak butuh itu. Nah, makanya dikatakan di surat Saba, ya di surat Saba ayat yang ke-13. I'malu ala Dawud syukra. Dan Allah katakan i'malu ala Dawud, bukan ahla Dawud. Berarti Nabi Dawud itu bisa menjadikan keluarganya itu sepemikiran dengan beliau. Ya, sevisi dengan beliau. Ini hebatnya Nabi Dawud. Raja, tapi kemudian bisa mengontrol keluarganya untuk punya visi yang sama. Nah, makanya Allah sebutnya ahla Dawud, bukan ahla Dawud. Kalau ahl sekedar hubungan nasab. Tapi kalau al itu bukan nasab. Lebih dari itu, kesamaan, ya, kesolehan, ketaatan dan yang lain-lain itu sama seperti Nabi Dawud. Nah, i'malu ala Dawud syukra. Nah, syukur ini menjadi motivasi untuk beramal. Wa qalilun min ibadiyah syakur. Dan sedikit dari hamba-hambaku itu yang syakur, yang banyak bersyukur. Ibad untuk hamba beriman atau tidak? Ibad itu untuk hamba beriman atau tidak? Untuk yang beriman. Dan di antara yang beriman saja, yang syakur itu sedikit. Jadi makanya nggak cukup hanya dengan keimanan. Ya, dari hamba-hamba yang beriman itu imannya dinaikkan sampai kemudian dia mengenal Allah dan bersyukur di atas setiap curahan nikmat Allah. Nah, ini yang sedikit. Nah, kita butuh generasi yang sedikit ini, ya, untuk mengawal peradaban itu. Ya. Nah, syukur dan motivasi ibadah ini kan doa yang Nabi ajarkan kepada sahabat mulia Mu'ad bin Jabal sebagai bukti cinta beliau kepada Mu'ad. Ya, doanya apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk zikir kepadamu. Zikir itu enggak selalu apa namanya? Zikir. Ya sama, kita itikaf tuh zikir enggak harus kemudian zikir begitu. Ya sama seperti kemudian salat subuh berjamaah, kemudian duduk zikir sampai kemudian syuruk. Itu kan kalau kita lihat praktek di zaman Nabi kan kajian ilmu gitu. Bukan zikir sekedar membaca kalimat thayyibah itu loh. Ya, walaupun kalau iktikaf Nabi memang tidak banyak melakukan aktivitas keilmuan karena tiap hari sudah ilmu gitu loh. Lah kita tiap hari nggak pernah berilmu, disuruh zikir nggak nambah-nambah ilmunya. Dalam artian zikir yang sekedar kalimat thayyibah. Ya, justru momentum kemudian kita di sini ya bentuk zikir kita bentuk yang lain. Ya, bukankah majelis zikir itu adalah majelisnya orang-orang yang mengkaji ilmu? Bukankah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun adalah para ulama yang dalam ilmunya. Ya, jadi ilmu yang dibarengi dengan zikir, kedekatan dengan Allah. Dan zikir itu para nabi itu kan selalu zikir kepada Allah, makanya tersambung, makanya maksum. Nah, kita ini kan enggak selalu tersambung, tapi kita bisa mengupayakan selalu tersambung tadi. Lihat ciptaan Allah, ingat Allah. Ya, lihat peristiwa, ingat Allah. Baca Al-Qur'an, ingat Allah. Nah, ini bagian dari zikir. Nah, makanya zikir ini yang ketika seseorang itu ada keinginan berbuat maksiat. Ya, wa idza fa'alu fahishatan aw dzalamu dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Ya, namanya manusia bukan nabi, ada keinginan untuk berbuat yang keji dan kedzaliman, tapi ketika itu ingat Allah, dan kalau ingat Allah langsung istighfar. Ya, karena tersambung dengan Allah tadi. Nah, aini ala dzikrika, dan dari zikir itu apa tadi? Wa syukrika, kesyukuran. Ya, karena kita tahu setiap yang Allah hadirkan kepada kita adalah kebaikan, syukur, dan kesyukuran ini yang kemudian wa husni ibadatik, memudahkan kita untuk ya bisa ibadah dengan maksimal kepada Allah. Jadi kalau belum bisa bersyukur kepada Allah, itu ibadahnya sulit. Ya, fikirnya fikir fatwa. Tapi kalau sudah kenal Allah dan bersyukur ya atas nikmat Allah, sudah sampai level ihsan, nah ibadahnya itu ibadah takwa. Nah, kita lihat ibadahnya Nabi Dawud, level fatwa atau takwa ini. Ya, dikatakan dalam hadis ya Bukhari Muslim, ahabbu shalah ilallahi salatu Dawud alaihissalam. Salat yang paling Allah cintai adalah salatnya Nabi Dawud alaihissalam. Ini raja loh ini. Ya. Wa ahabbu siyam ilallahi siyamu Dawud. Dan puasa yang paling Allah cintai puasanya Dawud. Ini puasanya raja. Wa kana yanamu nisfal lail wa yaqumu thulutha wa yanamu sudusah. Jadi Dawud itu dulu
kalau tidur itu setengah malam, tidur dulu. Kemudian sholat malamnya itu sepertiga malam. Nah sisanya berapa? Ya 1/6 itu untuk tidur lagi. Ya jadi setengah tidur, sepertiga sholat, sisa 1/6 tidur lagi. Ya ini sholatnya Nabi Dawud. Ya walaupun nanti Nabi mencontohkan yang lain. Ya Nabi itu kan mepet banget kan, sholat itunya dengan apa namanya? Waktu subuh minimal tadi adzan yang pertama. Minimal tidurnya itu tidur apa? Enggak sampai 1/6 malam. Ya tidur ayam lah gitu. Ya makanya kalau Pak Gatot itu kan baru salam itu kalau langsung ke belakang itu mengikuti sunnah Nabi tadi itu. Ya tidur dikit itu loh, tapi nggak bablas ya kita. Nah ini Nabi Dawud begitu, ibadahnya begitu. Kemudian kalau puasanya wa yasumu yauman wa yuftiru yauman. Sehari puasa, sehari berbuka. Ini raja bayangkan, hartanya banyak, istrinya juga banyak, puasa. Gitu loh. Nah, ini iktikaf saja sering pulang. Gimana bangun peradaban itu kan? Ini Nabi Dawud. Nah level ibadahnya begitu karena sampai ke level kesyukuran ketika mengenal Allah tadi itu. Nah kita lihat bagaimana agar memanage agar hati ini tidak condong kepada dunia. Nah ya sifat zuhud di hadits Bukhari dikatakan ma'akala ahadun ta'aman qat khairan min ayyakula min amaliyatihi. Tidaklah seorang memakan makanan lebih baik melebihi makanan yang dia makan dari hasil kerjanya sendiri. Nah makanya ini anak-anak harus punya keterampilan hidup. Dari keterampilan itu bisa menghasilkan bahkan minimal untuk makan dia dan keluarganya lah. Wa inna nabiyallahi Daud alaihissalam kana yakulu min amaliyatihi. Dan Daud alaihissalam itu ya Nabiullah Daud alaihissalam tidak makan kecuali dari hasil kerjanya sendiri. Beliau raja, tapi nggak ngambil itu. Ya, dari mana beliau ngasih makan keluarganya? Dari menganyam besi untuk baju perang itu, nah itu yang kemudian dijual ya untuk kebutuhan keluarga beliau. Ini raja loh, nggak manfaatkan tadi kedudukannya, kekuasaannya, hartanya banyak, tapi nggak digunakan untuk keluarganya. Yang dikasih untuk keluarganya itu yang terbaik dari hasil jerih payahnya sendiri. Nah makanya dari satu keterampilan menghasilkan di sumber pemasukan. Makanya anak-anak kita itu harus punya tadi. Sehingga kalau sudah punya keterampilan itu mereka fokus nanti kalau kemudian ilmu segala macam bisa fokus. Karena sudah ada sesuatu yang bisa untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Nah, berarti sehari puasa, sehari berbuka. Dan berbukanya itu pun tadi dari sedikit yang beliau hasilkan dari pekerjaan beliau. Nah, kemudian nanti Nabi Sulaiman ya ini kan kenapa kemudian anak kita itu kita anggap seperti dewasa. Ini kasus ketika Nabi Daud memutuskan perkara, itu kan nanti di samping beliau ada Nabi Sulaiman. Ini ya beliau sudah dewasa gitu loh. Jadi ketika anak balik itu jangan anggap sebagai anak-anak. Oh, dia nggak besar-besar, nggak dewasa-dewasa dia. Nah makanya wa Dawud wa Sulaiman id yahkumani fil harth id nafashat fihi ghanamul qaum wa kunna li hukmihim syahidin. Dan ingatlah kisah Daud dan Sulaiman di waktu keduanya memberikan keputusan mengenai tanaman. Karena tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya. Fafahamnaha dan kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu. Fafahamnaha Sulaiman dan kami berikan pemahaman yang lebih baik pada Sulaiman. Wa kullan ataina hukma wa ilma. Walaupun masing-masing keduanya kami berikan hikmah dan ilmu. Jadi Nabi Daud itu menyiapkan Nabi Sulaiman untuk jadi raja. Dengan keilmuan yang ditanamkan di awal, ketika ada perkara, itu nanti Nabi Daud memutuskan perkara. Nah, minta pendapat Nabi Sulaiman begitu. Dan ternyata pendapat Nabi Sulaiman lebih tepat menurut Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kemudian meremehkan anak kecil. Ya bagi kita anak kecil, enggak ada anak kecil. Ketika dia 7 tahun mumayyiz. Ya sudah bahkan diajari untuk taklif ibadah. Dan kalau dia balik, dia dewasa, setara dengan kita, enggak ada beda. Nah maka bisa jadi walaupun kita punya pengalaman lebih, tapi dia punya pemahaman yang dalam bisa jadi. Nah makanya dalam majelis-majelis itu ya kalau bisa anak-anak itu yang ngumpulnya dengan orang dewasa. Kalau anak-anak dibiarkan ngumpul dengan anak, nggak ngaji, main, oh masih anak-anak, gitu ya. Ya nggak sekedar makan itu makan, ya tapi mencari-cari makanan, itu namanya anak-anak.
Nah, tapi kalau kemudian kita posisikan, ya kamu sudah dewasa. Ya kalau kamu dewasa, lihat orang dewasa kayak gimana sih. Ya kalau itikaf ya begini, kalau makan ya begini, kalau apa begini. Nah itu yang harus kita mulai sadarkan anak-anak kita. Kalau nggak begitu ya nggak akan lahir Sulaiman. Yang ada turun dia turun daripada ayahnya. Kalau Nabi Sulaiman dia naik. Karena bahkan di level mudanya itu sudah disejajarkan dengan ayahnya. Nah sisa usianya itu untuk naik tadi itu. Ya. Nah kemudian sampai kecintaan terhadap jihad. Ya walaupun cinta pada jihad tapi tidak mengabaikan ya untuk tugas sebagai seorang raja. Nah wa wahabna li Dawud Sulaiman ni'mal abdu innahu awwab id uridu alaihi bil ashi as-safinatul jihad. Ya ketika ketika di suatu sore dipertunjukkan kepadanya as-safinatul jihad. Ya kuda-kuda yang berdiri dengan tegak, itu as-safinat itu kuda yang ketika berdirinya itu satu kaki depannya diangkat. Itu posisi yang paling luar biasa dari kuda. Al-jihad dan larinya kencang. Nah, kenapa muncul waktu sore? Kenapa muncul waktu sore? Bukan kemudian lupa nggak salat asar, itu Israiliyat. Kenapa muncul waktu sore? Karena waktu pagi dan siangnya digunakan untuk menghukumi rakyatnya. Nah sore baru digunakan untuk tadi. Jadi beliau itu tidak pernah mengambil hak rakyatnya. Ngurus negara, jihad. Nah ini pengorbanan waktu. Jadi kalau kemudian kita hanya, saya nggak mau belajar, kalau nggak waktu wajib. Nah jangan pernah berharap lahir Sulaiman. Nah makanya kenapa kita bikin diskusi itu malam. Itu di luar waktu wajib. Ya untuk menguji apa yang bisa kita korbankan gitu loh. Itu jihad kita hari ini. Ya jihad ilmu, karena peradaban dari ilmu. Nah Nabi Sulaiman tidak mengambil waktu pagi atau siang, bahkan sore yang itu harusnya beliau pulang, tapi justru itu beliau gunakan untuk ya mengecek kuda-kudanya. Nah ketika lihat kuda itu, faqala inni ahbabtu hubbal khair an dzikri rabbi. Kalau terjemahannya kan aku terlalaikan dari kuda itu, enggak. Maka ia berkata, sungguh aku menyukai harta dunia itu kuda karena sebab mengingat Rabbku. Jadi lihat kenikmatan yang diingat adalah Allah, bukan malah lalai dari Allah. Kan beliau itu awab, dikit-dikit ingat Allah. Makanya Israiliyatnya justru dipelintir. Gara-gara kuda lupa sholat asar. Dari mana kita tahu ada sholat asar? Oh ada waktu sore gitu kan. Tapi sore bukan itu sentuhan penjelasannya. Ya jadi saking awabnya melihat kenikmatan pun ya bawaannya itu zikir kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara bersyukur. Kalau bersyukur dengan cara apa? Memaksimalkan apa yang Allah kasih itu. Dan untuk apa kuda-kuda itu? Untuk jihad. Ya, kemudian ketika ya lari itu kan tadi hatta tawarat bil hijab. Jadi kudanya itu lari dengan kencang, saking kencangnya kemudian tertutup tidak terlihat. Bukan kemudian mataharinya terbenam nggak terlihat, kudanya lari dengan sangat kencang sehingga dalam waktu sekejap itu sudah nggak terlihat. Nah, ketika lihat kuda kok luar biasa begitu, rudduha ya alai, bawa sini kuda-kudanya itu. Ya, fatafiqa mashan bisuqi wal anak. Ya kemudian ngelus-ngelus apa? Ya, asuk, kakinya itu dipijit-pijit, dielus-elus, kemudian lehernya itu. Kalau dikatakan disembelih, harusnya kan anaknya dulu, lehernya dulu, baru kakinya. Kan nggak mungkin dipotong kakinya dulu, baru disembelih gitu loh. Ini kan urutannya kakinya dulu yang dielus-elus itu, baru kemudian lehernya dielus-elus. Nah ini bagian dari rahmat. Kalau orang mengenal Allah, akan rahmat pada makhluknya Allah. Apa salah kuda sehingga dia harus disembelih? Itu tidak rahmat. Nah makanya ini efek Israiliyat itu luar biasa merusak akidah itu. Dan memalingkan kita dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti secara konsep berkisah itu nggak bisa sembarangan. Kisah mana yang kita ambil? Al-Qur'an. Bagaimana model bertuturnya? Al-Qasas. Sumbernya valid, cara bertuturnya Al-Qur'an. Bukan kemudian bertutur versi pendongeng. Sama saja. Itu bukan peradaban. Ya, nah ini keluarga Nabi Dawud. Jadi kurikulum yang kemudian kita bahas selama ini, ada nggak contoh di masa lalu? Dan sampai sejauh mana sih pencapaiannya? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman. Nah perkara kok kita tidak sampai ke situ ya tadi. Ya bukan karena konsep yang kemudian tidak tepat, ya kita yang belum maksimal menjalankan konsep itu. Makanya perlu dikawal, ya perlu kesungguhan, tapi kita tahu mana medan pertarungan kita dengan orang-orang kafir. Ya medannya adalah ilmu yang ketiga. Ilmu tentang ciptaan Allah. Tapi
Ya, bagaimana kemudian kita bisa memaksimalkan Al-Qur'an kita? Ambil ilmu ini dulu, tapi dengan syarat ilmu pertama dan keduanya sudah masuk ke ilmu ini, baru gali dari Al-Qur'an, Allah akan menunjukkan sesuatu yang banyak. Yang legitannya itu tadi. Ya, seperti Lailatul Qadar. Ya, khairun min alfi syahr. Mereka ngaji berpuluh-puluh tahun, kita ngajinya sebentar langsung melejit. Karena Allah simpan itu di Al-Qur'an rahasianya. Tapi kalau kita tidak punya kuncinya, ya nggak bisa buka kita. Akhirnya Al-Quran cuma jadi tempelan doang, nggak kebuka apa-apa. Nah itu proses yang harus dijalani. Baik, ya sudah menjelang waktu zuhur. Ya, jadi lihat jam ingat Allah itu loh, gitu ya. Lihat jam ingat Allah. Ini bagian dari awab tadi itu. Ya jangan sampai kemudian bablas. Ya masing-masing ada hak yang harus ditunaikan. Ya demikian yang kita bisa sampaikan di kesempatan pagi hari.